Hai, semangat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di hari ketiga momentum dari 24 Momentum ini. Kita akan belajar hari ini mengenai sumber dari mental kita dari mana. Sumber dari jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak itu dari mana. Seperti di awal kemarin bahwa pikiran kita adalah sebab dan pengalaman yang kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah akibat. Di dalam keseharian kita berinteraksi dengan orang-orang, tentu ada kalanya kita pada saat berjumpa dengan seseorang belum berkomunikasi atau berbicara dengan beliau, tapi kita sudah merasakan sesuatu hal yang membuat bahwa orang ini kita sukai. Mungkin orang banyak bilang itu adalah karisma atau aura, atau juga orang ada yang bilang itu adalah wibawa. Itu adalah karunia dari Tuhan. Dan itu dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali. Yang membedakan adalah kesadaran bahwa inner beauty, atau orang bilang itu ibaratkan seperti cahaya sinar matahari, tapi karena ada awan, tapi kita tahu di balik awan itu ada sinar matahari. Mungkin teman-teman bisa nangkap dari sini. Jadi latihan kita selama 24 pertemuan momentum ini adalah untuk menolong kita, setiap kita menyingkirkan awan gelap itu, sehingga kita memancarkan cahaya, atau kita boleh dibilang kita jadi berdampak buat minimal dengan diri sendiri, keluarga, maupun sesama. Dan kita bisa hidup lebih maksimal dengan memancarkan kekuatan dari Tuhan itu yang sudah Tuhan tanamkan di setiap individu masing-masing orang. Nah, apa yang membuat awan itu ada di dalam hidup orang? Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan kawan-kawannya itu adalah awan yang menyembunyikan cahaya. Dan ia senantiasa menyebabkan kegelapan dalam hidup seseorang. Jadi orang itu akan membuat awan itu akan membuat orang menjadi takut pada masa lalu, pengalaman masa lalu, masa kini, dan khawatir tentang masa depan. Nah, tugas kita berlatih untuk melenyapkan dan mengelola ketakutan atau awan gelap tersebut. Saat kita bisa menguasai jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak kita, walaupun ada orang yang memberikan kritik yang pedas atau seperti apa, itu tidak menjadi pahit bagi hidup kita, karena kita sudah tidak ada ruang untuk kecewa. Dan kita terlalu sibuk memancarkan keberanian, memancarkan keyakinan dan kekuatan. Dan itu akan membuat kita jadi terus melangkah, walaupun di sepanjang perjalanan terhampar rasa takut, dan bahkan dengan keberanian kita mampu melompati jurang keraguan. Nah, pengetahuan tentang kemampuan kita untuk secara sadar memancarkan kesehatan, kekuatan, dan harapan akan membuat kita menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada yang perlu lagi ditakutkan, karena kita disertai oleh Yang Maha Kuasa. Pengetahuan itu hanya bisa diperoleh karena dilatih. Kita belajar dengan cara berlatih, sebagaimana seorang atlet menjadi ahli, menjadi juara karena tekun berlatih. Baik. Pikiran kita adalah anugerah terbesar dari Tuhan, dari antara semua makhluk hidup ciptaannya. Kita belajar dari para penemu pesawat, penemu lampu. Mereka awalnya membayangkan dulu dan yakin bahwa manusia bisa terbang misalkan. Dengan berjalannya proses, ide-ide cemerlang tuh timbul dari diri mereka untuk mewujudkan bahwa manusia bisa terbang. Dan akhirnya kita hari ini bisa melihat ribuan penerbangan terjadi setiap harinya. Saat kita selaras, maka hal-hal baik akan menghampiri hidup kita. Nah, izinkan kita akan melakukan atau berlatih PR ketiga. PR ketiga hari ini adalah kita izinkan setiap hari relaksasi, lepaskan ketegangan, tension yang seringkali melelahkan tubuh. Dengan sukarela kita latihan,
dan membuat darah jadi sirkulasi dengan lancar dari ujung kepala ke ujung kaki, dan ketegangan yang membuat kegelisahan mental itu akan terhilangkan. Jadi ketegangan yang menghasilkan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan itu dengan relaksasi penting untuk melatih kemampuan mental kita. Putuskan bahwa kita akan menenangkan setiap otot dan syaraf sampai tenang, tentram, dan kita dapat merasa damai dengan diri sendiri. Percayalah, kita adalah terang dunia. Putuskan, ku kan bercahaya bagaikan bintang-bintang. Percaya pada pemeliharaan khusus dari Tuhan. Baik, mohon izin mulai besok saya tidak dari tempat yang ini, karena seperti yang kemarin saya ajarkan bahwa kita usahakan untuk melakukan terapi atau latihan ini dari tempat yang sama, tempat duduk yang sama, posisi yang sama. Hari ini saya akan ke Bandung, jadi mohon izin besok kita tetap akan belajar, tapi saya bukan dari tempat ini. Oke, itu aja teman-teman. Selamat praktek, selamat belajar. Silahkan dengarkan kembali video ini dari awal. Salam kaya harta jiwa, better life with MCI. Dadah.